Alhamdulillah, Allah mudahkan kita bertemu di ruangan ini. Insya Allah kita bisa berbagi informasi. Mungkin pengalaman-pengalaman yang kita diskusikan hari ini bisa membuat kita saling termotivasi untuk berbuat baik bagi orang banyak. Saya yang pertama memang sangat berterima kasih ya, dipertemukan oleh Allah, bersyukur Allah pertemukan dengan Toto Punggung, bertemu dengan guru kita yang humble, ya kan, siap menerima masukan dan mau berbagi ilmu apa saja. Kawan-kawan mungkin tahu, saya sempat sampai melihat jari Ustadz. Saya bilang, Ustadz, saya pengen lihat jarinya seperti apa, menotok, kenapa banyak orang sembuh. Saya sampai lihat, saya bandingkan dengan jari saya. Oh, saya bilang, bersama gendutnya. Ternyata Ustadz itu, tahu nggak kalau jari Ustadz itu gendut-gendut ternyata. Ternyata jari penotok itu gendut-gendut. Siapa yang belum gendut, gendutkan. Gimana caranya notok? Nah, sebelum mulai ada dua peraturan nih. Ada dua peraturan. Peraturan yang pertama, tidak boleh kamera HP-nya pakai filter ya. Nanti kalau Bapak Ibu share, saya terlihat beda. Bahaya. Dilamar orang. Dan itu menipu konsumen. Ya, jadi kawan-kawan saya tidak mau diedit pakai AI ya. Kenapa? Menipu konsumen. Yang kedua, tolong jangan live. Tidak live. Kawan boleh rekam, tapi tidak live. Karena saya akan pesankan nanti ada kondisi-kondisi tertentu, itu nggak boleh di-share untuk orang banyak. Karena saya sebagai tenaga kesehatan bergelar dokter, ada batasan-batasan ucapan, kata-kata yang nanti bisa jatuhnya melanggar undang-undang. Tapi kalau itu tidak saya sampaikan, kawan-kawan tidak dapat informasi yang lengkap. Nah, itu bahayanya di live. Boleh rekam, tapi mohon nanti kalau yang saya pesankan ini tolong dihapus, hapus ya. Oke, tolong ya, tolong. Tapi yang paling penting jangan edit pakai AI. Oke, saya mau cerita apa ya? Sebenarnya saya dokter tamatan UNAN, tahun tamatnya tamat dokternya 96. Mau tahu masuk kedokteran? 87. 9 tahun sekolah kedokteran. Apakah saya bodoh? Mungkin. Tapi menurut saya memang ditakdirkan menjadi dokter untuk belajar Toto Punggung. Bapak Ibu tahu, nah ini nggak boleh di-share ya. Saya nggak menghafal seperti orang-orang itu. Nah itu nggak tahu. Bukan jenius juga, tapi ternyata jadi dokter, walaupun 9 tahun. Nah, baru saya berkembang, baru apa ya, berkembang itu setelah ketemu Toto Punggung lah. Ya, setelah saya merasa berkembang. Nah, kawan-kawan, kalau mungkin kawan-kawan sebagian sudah mendengar cerita bahwa saya pertama tidak percaya dengan Toto Punggung. Itu sampai melihat jari Ustadz itu karena betul-betul saya tidak percaya dengan Toto Punggung. Kemudian apa? Begitu saya jatuh cinta ke Toto Punggung, saya laksanakan itu 3 kali. Siapa yang laksanakan 3 kali? Saya laksanakan 3 kali. Dokter loh. Dokter, laksanakan 3 kali. Kemudian juga standarisasi remedi. Siapa yang standarisasi remedi? Saya standarisasi remedi. Mana aku? Saya di remedi kentung. Itu nasib saya, dokter. Remedi, ngulang, nggak lulus. Di her. Tapi sengsara membawa nikmat. Apa sengsara membawa nikmat? Alhamdulillah saya merasa saya lebih mahir, rasanya lebih bisa memahami. Kemudian apa? Kalau dihitung mungkin Ustadz kalah viral dengan saya sekarang. Saya lebih viral. Yang memviralkan siapa? Ustadz. Ada muridnya dokter. Nah, itu kawan-kawan. Jadi setelah saya renung-renungkan, ternyata ilmu ini, apapun ilmunya, kalau dipelajari dengan fokus, bukan berarti tidak boleh mempelajari ilmu lain ya. Selesaikan satu persatu, dalami satu persatu. Kalau topung aja dulu sampai mahir. Mau pindah silahkan. Tapi mahirkan juga. Mau belajar apa? Misal aku kuntur sampai mahir. Jangan baru belajar, main praktek aja. Satu-satunya yang sekarang saya ketahui, yang saya tahu nih sekarang, teknik terapi yang bisa langsung pakai itu, mahir nggak mahir ya inilah. Ya kan? Salah toto aja bermanfaat. Salah toto aja bermanfaat. Apalagi benar.
Syaratnya di punggung. Jangan tok hair, tok ki, tok yu, tok la, tok leher, tok kaki, tok perut, tok kepala. Selagi tok punggung, salah tok aja bermanfaat. Saya pas lihat gambar ini tadi saya tertarik. Boleh bantu, Ajo? Kawan-kawan yang belum standarisasi ada? Nah, untuk yang belum standarisasi, saya kasih clue-nya ya biar lulus. Nanti kan asesornya bilang, GT1, GT2. Terus kawan-kawan pasti ribet mikirin. 1, 2, 3, GT1, 1. Nggak perlu ngafalin. Nggak perlu ngafalin. Siapa yang bisa menyimpulkan GT1, GT2 itu kuncinya di mana? Kalau kita lihat ini kan panggul ya. Ya, ini belikat ya. Ini tulang punggung ya. Mungkin Ustadz pun nggak tahu. Kalau clue-nya di situ. Mungkin. Atau Ustadz pura-pura nggak tahu. Siapa yang bisa menyimpulkan GT1 itu gimana? Gimana cara kita menyelesaikan totok kita itu gimana? Apa beda dengan GT2? Ya, kalau GT1 kita mulainya di sini kan? Lumbar ya, lumbar ke bawah panggul. Ya kan? Kemudian lumbar ke sebelahnya panggul. Setelah lumbar ini apa? Belikat kan? Ya kan, benar? Saya nggak hafal loh. Belikat kan? Saya pegang clue-nya aja. Setelah itu tulangnya ini kan? Tulang punggung yang belum, berarti lumbarnya udah ke atasnya. Kan itu kan? Apa artinya ini? Kita selesaikan tepung itu namanya per area. Ini area lumbar, ini area belikat. Ya kan? Per area lumbar. Kalau kawan-kawan ingat lumbar pasti ingat. Mulai dari lumbar 1 ke panggul, lumbar kirinya, kanannya ke panggul, kemudian area belikat. Dah, apa yang tinggal yang belum ditotok ini? Per area. Nggak perlu ngafalin 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nanti karena takut sama Bunda Nova aja udah hilang tuh hafalin 1, 2, 3, 4. Yang namanya ujian, takut kan? Totok GT2, kawan-kawan selesaikannya per tulang. Lihat, GT2 kan gini kan? Set, ke atas, tengah dulu kan? GT2, pindah ke sini. Ya kan? Dari atas, sini. Ya kan? Kita selesaikan dulu ini, tulang punggung. Kemudian kawan selesaikan tulang panggul. Setelah tulang panggul, belikat. Udah, GT1 per area, GT2 per tulang. Ngapain juga musing-musing ngafalin 1, 2, 3, stres. Benar kan Ustaz? Saya benar ya? Benar. Dah, ini udah selesai ya? Dah. Nanti kalau standarisasi, tinggal mau minta Ustaz berapa? GT2, oke, ayo. GT1, mari. 1 selesaikan per tulang, 1 selesaikan per area. Nggak ada tuh waris yang nggak tahu area. Nggak ada tuh waris yang nggak tahu tulang. Totok punggung hanya 3 tempatnya. Hanya 3 tempatnya. Tepi tulang belikat, tepi tulang punggung, tepi tulang panggul. Udah nggak ada lagi tempat lain. Nggak boleh lagi nanya-nanya di grup. Dok, totoknya di mana? Dok, kalau perdarahan dari miom, totoknya di mana? Sama aja. Terus fokus, nggak ada fokus, GT. Karena jaring laba-laba. Oke. Yang ingin saya ceritakan adalah, kenapa saya semakin tidak bisa pindah ke lain hati. Ya kan? Dari totok punggung, ternyata selain penyakit, totok punggung itu mencerdaskan bangsa. Ya kan? Nah mungkin kalau kawan-kawan yang belum dengar ceritanya, kita melakukan riset penelitian di Dinia Putri Padang Panjang kepada 12 santri levelnya SMP. Kriterianya apa? 12 santri itu 64 mata pelajaran di Dinia itu 64 itu remedi. Jadi kenapa saya dulu di remedi? Karena belum ditotok. Saya noto aja belum ditotok, makanya remedi. Begitu ditotok, saya sekarang asesor. Ya kan, Bos? Karena udah ditotok. Jadi dari Dinia Putri itu kita lakukan totok pada 12 santri level SMP waktu itu selama 2 bulan. Nah itu setelah kita konsulkan dengan guru dakwah, waktunya berapa lama? Itu disarankan selama 2 bulan, 3 kali seminggu, durasi 40 menit masing-masing santri. Dalam 1 bulan pertama itu semua santri itu progres, tak ada lagi remedi. Dan yang dahsyat apa?
12 santri itu mengatakan apa? Hafalan Al-Quran jadi lebih cepat sejak dipotong. Saya bilang ke pimpinannya di situ, Bu, kalau menghafal saja anak-anak ini semakin cepat, tentu untuk pelajaran di sekolah itu mudah bagi mereka. Iya, bola, dia bilang. Menghafal Al-Quran itu bahasa Arab, tidak bahasa ibunya. Artinya dia nggak tahu persisnya, tapi dia bisa menghafal lebih cepat. Memang terbukti bahwa prestasi sekolah mengikut. Nah itu, kalau soal sakit Tongko sudah ngalami, yang gagal ginjal, ditoto, ada yang sudah stop cuci darahnya, tapi paling tidak dia membaik, ya kan? Apalagi sakit apa? Semua Tongko sudah ngalami kan? Saya ngalami beberapa kasus-kasus langka, isprung, itu kita toto 3 bulan. Apa ya, bukan sembuh kita menyebutnya, dia membaik, dia kondisinya kembali normal. Isprung itu ada bagian usus besar yang tidak ada saraf, sehingga kalau BAB-nya nggak bisa keluar, tertahan di ususnya, perutnya menjadi besar, umur 1 bulan, karena isprung itu kelainan bawaan. Terlambat penanganan, bayi akan meninggal karena infeksi, karena ada BAB dalam perut. Saya awalnya nggak berani, atau 1 bulan, dan saya berpacu dengan waktu, infeksi. Saya bilang, saya nggak berani. Tapi orang tuanya nangis-nangis, bilang gini, senjatanya apa coba dia bilang? Coba kalau anak ibu mau nggak? Kenapa? Terapi di rumah sakit itu adalah dipotong usus yang tidak ada sarafnya itu, kemudian disambungkan. Dibuang itu usus yang nggak ada saraf, atas bawah kan ada saraf, disambungkan. Sementara luka ini sembuh, dia harus BAB pakai kantong keluar. Jadi ada 2 kali operasi, anak umur 1 bulan. Senjata orang tuanya gitu ke saya. Coba kalau ibu-ibu mau nggak? Mau nggak Pak? Sama jawaban kita, saya pasti enggak. Tapi gimana? Saya nggak berani, nanti infeksi. Kita belum ada pengalaman. Ya kan? Akhirnya saya win-win solusi, ambil jalan tengah. Saya bilang gini, saya toto 3 hari. Saya hanya berani 3 hari, karena lebih dari 3 hari nanti infeksi. Kalau dalam 3 hari tetap tidak BAB, saya menyerah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita toto 2-3 kali sehari, 3 hari BAB. Jam 10 malam saya ditelepon. Ibu, Safai. Saya bilang, jam 10 malam saya cuma dilaporin Safai. Ya Allah, itu udah tidur saya, telepon bunyi kan. Biasanya saya kalau telepon bunyi, lihat dari pasien saya langsung angkat. Teler-teler, saya bilang, Ibu, Safai. Alhamdulillah. Akhirnya sekarang tumbuh normal anak. 8 bulan. Di umur 8 bulan, dia BAB dengan lancar. Artinya apa? Sarafnya muncul. Nah, itu kasus, menurut saya kasus-kasus langka. Dan banyak kasus-kasus saraf yang lain. Kawan-kawan pasti tahu. Tapi bagi saya adalah, yang paling tertarik itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tadi Abah bilang, patah hati yang tidak bisa. Bisa. Nah, ini Abah nih. Abah emang urusannya patah tulang. Kalau saya sering nanganin patah hati. Di mana totonya? Nah, udah tahu, belikat kiri. Belikat kiri. Jadi Bapak Ibu nonton, Bapak Ibu nggak perlu ngafal titiknya ya. Maaf untuk yang baru-baru ya. Yang belum, yang mau apa? Standarisasi nih. Nggak perlu dihafal. Nggak perlu dihafal. Toto aja sesuai dengan letak organnya. Kalau organnya di atas, kita akan tutup punggung bagian atas. Kalau organnya terletak di tengah, kita tutup punggung bagian tengah. Organ di bawah, tutup punggung bagian bawah. Nah, sekarang yang perlu disepakati, punggung bagian atas itu mana? Apa areanya? Kalau punggungnya? Bukan, areanya di punggung tadi. Belikat, itu punggung bagian atas. Berarti area paling atas di punggung kita itu adalah belikat. Apapun masalahnya di dada sampai belikat, dan setinggi dada, daerahnya, area persarafannya di situ. Pokoknya organ yang terletak di dada sampai ke atasnya. Sebutlah penyakit. Apa yang mau kamu buat? Tumor otak. Berarti persarafannya di area belikat. Itu tadi patah hati. Masalahnya di mana? Maka area belikat. Ya kan? Liver. Di mana totonya? Di tengah.
Berarti kita akan toto antara ujung belikat sampai panggul. Apalagi masalahnya? Kaki. Berarti kita totoi di mana? Punggung bagian bawah, paling bawah. Panggul. Udah nggak perlu ngafalin. Nanti kalau ditanya, udah coba Asma di mana? Ingat tempatnya. Standarisasikan. Nanti bilang kan, coba Asma totonya di mana? Asma letaknya di mana? Dada. Berarti totok belikat. Nggak perlu ngafalin. Nggak perlu ngafalin. Top cara. Terima kasih bilang, begitu sekarang kita belajar, kita langsung bisa jadi terapis. Nggak ada risiko lagi. Tidak ada perdarahan. Bekam, walaupun itu sunat, masih ada risiko. Ada perdarahan. Ini enggak. Modal jari. Syukur-syukur ada minyak. Ada minyak juga nggak apa-apa. Jadi kalau saya mengatakan memang ini ilmu yang luar biasa. Allah dekatkan kita dengan ilmu ini. Kenapa? Setelah saya pikir-pikir juga Bapak Ibu, coba lihat sekarang penyakit semakin aneh-aneh dan semakin berat. Kewalahan itu kami-kami yang di rumah sakit bingung. Ini penyakit apa lagi? Ini penyakit apa lagi? Tapi tetap penelitian dilakukan, upaya dilakukan. Ya kan? Tapi penyakit itu makin macam-macam aja. Coba dengarkan. Gagal ginjal berapa banyak sekarang? Apa namanya? Autoimun berapa banyak sekarang? Ya kan? Gak ada obatnya. Yang ada apa? Kita di tenaga kesehatan hanya bisa memaintenance, mempertahankan kualitas hidupnya. Tapi di tontok punggung ada harapan membaik. Tapi jangan harapkan. Nah, ini karena regulasi yang ada di negara kita adalah yang diakui. Yang bisa menangani kesehatan itu adalah tenaga kesehatan, dokter dan fasilitasnya ada rumah sakit. Jangan pernah mengklaim kerja orang. Jangan pernah menjelek-jelekan orang. Jangan pernah menyalah-nyalahkan dokter. Musuh kita yang akan tambah banyak. Enjoy aja. Saya pasien gagal ginjal tidak pernah saya larang cuci darah. Dia tanya, Bu, cuci darah di mana? Lanjut aja. Kalau mau lanjut, kecuali pasien yang mau berhenti. Jangan pernah kita yang melarang. Melarang seseorang mencari pertolongan kesehatan untuk dirinya, terutama dalam keadaan darurat, kita melanggar undang-undang. Kalau tidak terima pasiennya, kita dilaporkan, kita bisa ditutup. Itu kawan-kawan. Jadi biarin aja kalau dia mau saya. Kalau saya tanya gini, gimana ibu mau apa? Saya mau tetap lanjut cuci darah, silakan. Tiba saatnya ginjalnya membaik, cuci darahnya di stop. Pasien-pasien saya yang stop cuci darah itu, yang men-stop dokternya. Dampaknya apa? Pasien saya tambah banyak. Kenapa? Dokternya mengizinkan. Jadi pasien A stop cuci darah oleh dokter. Nanti kan dia cerita ke temannya, ya kan? Nah dokter ini melihat, dokter yang menangani melihat pasien ini membaik. Dokternya nanya, ibu kok pesat kemajuannya sekarang? Apa yang dilakukan? Saya tutup punggung dok. Oh bagus itu, lanjut aja. Dokter bilang gitu. Tapi kalau ibu larang dia ke rumah sakit, dokter harus bilang kita, apa tahu itu orang tutup punggung? Tak paham dia tentang penyakit. Larang-larang orang berobat. Musuh kan? Kenapa? Biarin aja. Oh dia makan obat hipertensi. Dia nanya ke kita, ibu bapak yang tidak tenaga kesehatan, bilang aja. Tanya ke dokternya. Nanti kalau dokternya cek, pasiennya membaik, gak minum obat, pasiennya dokternya yang stop. Bu Toto tetap kontrol ke rumah sakit. Toto datang ke rumah sakit Toto. Setelah 3 bulan kondisinya membaik. Si ibu dijadikan contoh untuk pasien-pasien jantung yang lain. Kebetulan dokter jantungnya teman saya. Enggak, dia belum tahu nih topung nih. Pas si ibu cerita, dia tanya kan, jadi ibu gimana caranya supaya bisa seperti sekarang? Baterainya memang panjang umurnya, nggak ada tanda-tanda mau habis. Terus ibunya bilang apa? Dia nggak bilang Toto, dia bilang gini, Bu dokter, Bu Ola kirim salam. Ibu Toto ya, sama dokter Ola ya? Iya Bu, udah lanjutkan aja. Bayangkan, dokter jantung bilang begitu, yang lain dengar. Nyari, mana nomor telepon dokter Ola, mana telepon dokter Ola. Dokter Ola ditelepon, dok saya jantung, bisa ditotok nggak? Bisa. Berapa kali sembuh? Nggak tahu. Bisa ditotok? Bisa. Datang yang tumor otak kejang-kejang, dok, tumor otak bisa ditotok? Bisa. Berapa kali totok baru sembuh? Saya nggak tahu. Sembuh atau tidak ranahnya Allah. Tugas saya, tugas kita, ikhtiar maksimal. Udah. Dan memang tergantung kondisi masing-masing. Akhirnya apa? Itu yang bikin kita viral.
Pasien dengar dokternya bilang, dokter nggak bermusuhan dengan totok punggung. Saya punya pasien lumpuh dari ortoped. Ortopednya bilang apa coba ke pasiennya? Ibu dari mana? Dari Solo. Ibu kenal dokter Ola di Solo? Kenal dok. Udah totok aja sama dia. Ke lain ibu nggak saya temukan. Totok dokter yang kirim. Jadi saya bilang apa? Kalau saya memakai istilah apa? Untuk totok punggung, mari kita tampil dengan anggun. Orang kan banyak jadi cinta kita. Ya kan? Nggak usah disalah-salahkan. Nggak usah disalah-salahkan. Dan kemudian apa triknya kawan-kawan? Belajarlah melihat kondisi orang itu sudah terminal atau belum. Ini menyelamatkan kita. Kita pun makin tenar. Jadi maksudnya kan ada tanda-tanda sakit atau mau. Kita kan tahu. Kalau feeling kita, kalau kita lihat sudah tanda-tanda, saya bisa nyampaikan ke pasiennya gini. Udah nggak bisa minum, udah nggak bisa di tempat tidur aja dipanggil udah menjawab. Saya lihat. Kalau saya lihat, saya tidak mahir-mahir. Betul ya Pak, Bu, saya tidak yakin juga, tapi kalau saya mau lihat tanda-tanda itu saya bilang gini ke keluarganya, Pak, Bu, ini sepertinya kondisinya sudah terminal. Apa itu Bu? Ya menuju akhir. Ya kan? Saya serahkan ke keluarga, karena nggak bisa minum nih ceritanya. Saya serahkan ke keluarga, mau dibawa ke rumah sakit, silakan. Mau lanjut totok, nggak apa-apa. Tapi ini kondisi terminal dan berat ya. Nah, ada yang pilih ke rumah sakit, ada yang lanjut totok. Yang pilih ke rumah sakit juga bikin nama duka naik, sampai rumah sakit meninggal. Dia bilang apa? Benar Bu Dokter, ternyata terminal. Kita selamat. Yang di rumah juga gitu. Alhamdulillah, Bapak Ibu, orang yang sakratul maut itu dari beberapa, belum banyak pengalaman saya ya, tapi dari beberapa yang kita totok itu, dia betul-betul pergi dengan tenang. Tidak gelisah, tidak ngorok, tidak. Itu yang dia alami. Jadi sama-sama membaik. Artinya yang pergi itu tenang, ya kan, kita tidak dituntut oleh keluarga. Pernah kejadian, salah seorang kawan kita, pasiennya terminal, dia tidak lihat, dia terima telepon. Terus teman kita bilang apa? Totok saja. Seminggu kemudian meninggal. Marah keluarga pasien. Marah keluarga pasien. Saya bilang, kita cuma slip ngomong aja sedikit. Kan tinggal kita bilang, terserah keluarga, mau dibawa ke rumah sakit silakan. Mau ditotok juga nggak apa-apa, karena dari pengalaman kita ada progres. Apa progres? Bukan yang mau mati hidup lagi ya. Progresnya adalah betul-betul dia bisa pergi dengan mungkin kawan-kawan juga mengalami seperti itu. Jadi jangan kita merendahkan, menyampingkan disiplin ilmu lain. Sudahlah, kita kalau orang Padang bilang kita bikin tambah terang lampu kita. Kalau kita mau terang benderang, jangan dikatapel lampu teman. Katapel Bapak Ibu tahu? Jangan dipecahkan lampu teman supaya kita terang. Terang aja lampu kita. Nah Bapak Ibu, kuncinya totok punggung itu kalau saya lihat-lihat adalah getarkan dan di tepi tulang. Getarkan dan cari tepi tulang. Makin pas Bapak Ibu dapat, makin keren deh. Dan yang utama itu pakai jari. Pakai jari. Nggak boleh pakai kayu, boleh. Asal mahir. Nah, tapi Bapak Ibu lebih capek kalau pakai kayu. Kalau pakai tangan, kita menyalurkan energi dari tangan kita ini ke klien kita. Tangan kita ini punya energi masing-masing. Nah, kata yang ahli energi yang di jempol ini angin. Energi yang ditunjuk ini adalah panas, energi yang ini adalah humidity. Humidity ini mengumpulkan. Itu yang saya sempat belajar. Saya pikir-pikir waktu lihat Ustadz menotok, Ustadz kan totoknya pakai telunjuk. Kemudian diletakkan jari tengah di atasnya. Logika saya, telunjuk ini karena kita menguyel sumbatan, panas, dia akan hancurkan itu sumbatan. Oke? Nah, sumbatan itu kalau dihancurkan, dia kan bertebaran kan? Berserakan kan? Supaya dia tidak kemana-mana, ditahan oleh ini. Jadi dia dihancurkan di tempat. Lihat Ustaz sekali didorong pakai jempol kan? Apa? Ustaz memberikan energi angin. Sehingga yang tadi kita uyel-uyel, yang tidak berguna untuk tubuh kita, didorong oleh angin ke tempat pembuangan. Masuk juga nih logikanya, saya bilang. Ya, mana Ustaz notok pakai gini? Nggak ada Ustaz gini. Saya dulu, sampai sekarang, saya masih lihat selalu video Ustaz Noto. Saya lihat seperti apa ayunan tangan beliau. Bagaimana beliau mengayun. Bapak Ibu, ini khusus saya ya, bukan yang lain ya. Saya baru bisa mencari sumbatan utama itu setelah punya 3.000 pasien.
Baru tangan saya bisa berhenti kayak Ustadz. Oh ini dia. Dulu enggak. 3.000 ternyata memang stop sendiri tangannya. Oh iya. Oh iya. Itu menurut saya ya. Tapi itu tidak sama ya. Beda orang, beda passion. Ada pertanyaan? Saya mau cerita apa lagi ya? Ya. Tadi minta keterangan secara teknis keseluruhan. Nah, detail bisa kembali ke NKRI dan dari gimana penjelasan medis. Ya, ya. Jadi gini, itu enaknya Bapak Ibu kalau kita terbuka dengan semua orang. Saya dapat ini dari hasil diskusi dengan teman saya pakar pendidikan. Beliau waktu itu sedang sudah selesai atau belum ya? Waktu itu dia sedang mengambil disertasi S3, ya kan? Beliau adalah pakar pendidikan di Diniyah Putri Padang Panjang. Diniyah Putri Padang Panjang itu memakai kurikulum namanya Kuba Kurikulum, Quran Sunnah Braille Institute. Di situ dia mempelajari tulang belakang. Nah, untuk mengambil disertasi S3-nya itu, karena ada Quran Sunnahnya, beliau diminta diskusi dengan salah seorang atau beberapa orang pakar fikih. Salah seorang, kalau saya nggak salah, beliau, ini jangan dari share ya. Tapi kata Ustaz Adi Hidayat, ya, ruh itu di dalam tubuh kita ada tempat bergantung. Bergantungnya itu adalah kolbu. Secara anatomi, banyak ulama mengatakan kolbu itu adalah jantung. Kalau dilihat dari dari ciri-cirinya kan, segumpal daging yang berwarna merah tua gitu-gitu kan. Nah, kata Ustaz Hidayat, tempat bergantung itu jantung. Kalau ruh ini berguncang, dia akan mengguncang tempat dia bergantung. Makanya orang-orang yang kacau pikirannya, jantungnya berdebar-debar. Ya, atau kalbunya jantungnya ini, anatominya ini yang berguncang, dia akan mengguncang seluruhnya. Makanya orang yang sakit jantung, sakit jiwa, itu kan juga jantungnya di situ. Jadi kata beliau waktu itu, yang menenangkan ruh ini adalah zikir. Oke, tenang ruhnya. Tapi jantungnya sudah terlanjur diguncang oleh ruh tadi kan. Nah, begitu ruhnya tenang, jantungnya kan masih berguncang. Guncang lagi ruhnya. Makanya kalau menurut saya, yang teroris-teroris itu kan jiwa-jiwa yang terguncang ini. Orang-orang yang tidak tenang hidupnya, dia merasa ada yang kurang, ada yang perlu dilawan, ada yang kurang. Kan itu yang terjadi, gitu ya Pak ya. Dia merasa harus tidak adil. Itu kan jiwa-jiwa yang tidak tenang. Kalau jiwa tenang, dia tidak akan merasa. Orang-orang yang tidak tenang hidupnya, dia merasa ada yang kurang, ada yang perlu dilawan, ada yang kurang. Kan itu yang terjadi, gitu ya Pak ya. Dia merasa harus tidak adil. Itu kan jiwa-jiwa yang tidak tenang. Kalau jiwa tenang, dia tidak akan merasa seperti itu. Dia akan ambil, oh sekarang zamannya sulit. Iya, Allah sedang buat ini kita sulit sekarang. Itu dia lihat. Kita harusnya, mohon maaf kalau saya belajar. Ruh itu kita tenangkan dengan zikir, jantungnya kita tenangkan dengan topung. Kenapa? Ada 40.000 sel otak di jantung. Itu penelitian ahli di tahun 1991, yang dilanjutkan penelitian di tahun 2000 di Kanada. Ada 40.000 sel otak di jantung. Jadi kalau jantungnya kita perbaiki aliran darahnya, kita perbaiki hormon enzim yang bekerja, jantungnya akan tenang. Sel otak yang di jantung tenang, dia akan kirim informasi ke otak. Otak, dunia pula tenang. Itu kira-kira. Tubuh kita ini Bapak Ibu saling berkomunikasi. Itu filosofinya jaring laba-laba. Jaring laba-laba itu bukan hanya berkait, tidak. Satu organ dibantu kerja oleh organ lain. Namanya yang membantu itu neurotransmitter. Hormon dan enzim. Apa itu? Neuro itu saraf, transmitter itu penghubung. Jadi ilustrasinya gini, tubuh kita ini. Ada sel kanker tumbuh di payudara. Mulai tumbuh nih. Payudara ini teriak ke otak. Tak, kanker, tak. Harusnya tubuh yang sehat itu, begitu otak dengar teriakan payudara, otak akan perintahkan ke kelenjar getah bening. Woi, getah bening, kanker tuh di payudara. Getah bening bilang apa? Siap, dia akan kirim pasukannya, di scan itu sel kanker. Nah, kemudian dia dapat modelnya, dia akan
produksi sel darah putih yang bisa memakan sel kanker itu. Jadi seperti sel darah putih itu seperti kunci dan anak kunci. Nggak ada kunci yang sama kan? Beda-beda. Sel darah putih seperti itu. Di-scan dulu penyakitnya, kemudian dikeluarkan, kemudian dia makan. Terus kenapa orang sakit sekarang? Itu tidak bekerja. Tubuh kita dalam kondisi lemot. Kenapa? Karena gaya hidup yang tidak bagus. Ya kan? Stres. Stres. Saya yakin 80% di dalam ruangan ini stres. Nggak bisa protes. Boleh tes. Tes. Kawan-kawan tahu manusia itu sebenarnya butuh tidurnya berapa jam? No. Yang 8 jam sehari itu rest. Istirahat. Manusia itu hanya butuh tidur 2 jam seminggu. 2 jam seminggu. Tidur berkualitas. Coba rasakan kalau sudah ditopung. Tidurnya gimana? Tidur yang berkualitas itu adalah tidur seperti orang mati. Nggak lama. Tapi kalau tidur, dengar orang ngomong, dengar tokek bunyi, itu nggak tidur. Kalau orang Padang bilang itu lalo-lalo. Nggak lalo. Apa? Kalau orang dapat tidur berkualitas, bangun tidur, dia pasti segar bugar. Nah, siapa yang dari pagi bangun tidur segar bugar? Tunjuk tangan. Berapa orang? Lebih 80%. Yang lain tidur tidak berkualitas. Terus gimana, Bu? Nggak boleh stres? Boleh. Orang yang nggak pernah stres mati lebih duluan daripada orang yang sering stres. Tapi tergantung bagaimana dia menyikapi stres. Nah, dengan menotok di belikat kiri, kemudian lambung. Kenapa? Karena jantung dan lambung itu berdekatan. Dia paling mudah senggol-senggolan. Begitu jantung itu berguncang, dia senggol lambung. Maka kalau saya sering banyak yang bertanya, saya suka katakan, belikat kiri sampai lambung, belikat kiri sampai lambung. Karena kita buat itu tenang, itu Pak, nanti pikirannya tenang, dia mudah diberi nasihat. Kalau baru masuk, tanpa sentuhan itu, dinasihati. Depan kita, iya karena takut. Di belakang dia bilang, ngomong aja lu. Itu yang kita alami di anak SMP itu, Bu. Anak-anak itu, sebelum kita totok, ketemu gurunya, jangankan menyapa, coba ngomongnya gitu. Anak ngomong, di kelas tidur. Kenapa? Emosinya terganggu. Emang saya temukan belikat kiri dan lambungnya keras. Kita tahu di situ mereka membaik. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang-orang yang ngeyel, ya kan nggak bisa dinasihati, udahlah jangan ngomong banyak-banyak. Stop. Ibu mau ganti mobil, mau minta mobil ke Bapak, totok dulu belikat kiri. Udah senyum-senyum. Mande. Hati-hati nih, rahasia saya buka ke Bapak ya. Nanti kalau Bapak tahu bilang, apa ini? Bahaya ini. Itu kita alami kayak di puskesmas. Saya pernah dapat anak kejepit pagar, pecah tangannya, pecah jarinya, berdarah. Ibu tuh yang nggak bayangkan teriakannya. Darah nih, gurunya udah pucat. Kenapa pucat? Takut disalahkan orang tua. Saya bilang, ini sama itu anak. Dia kan takut tuh dipegang sama petugas tuh. Nanti dijahit. Saya bilang, nggak ada satu orang pun petugas yang boleh mendekat. Tante pergi. Bu dokter aja. Saya tahu kok, Bu. Biarin aja tuh tangan berdarah dulu. Karena kan kecil ya. Kecil. Biarkan dulu berdarah. Dah, dia mulai senyum-senyum. Saya tanya, tangannya masih sakit? Enggak. Kita bersihkan ya? Iya. Akhirnya kita balut belajar dijahit. Kita tenangkan dulu perasaannya. Jadi Bapak Ibu, kalau punya pasien dengan kondisi kronik, apa itu kondisi kronik? Dia sudah sakit lebih dari 2 minggu, termasuk itu Napiter. Dia udah lama jadi, apa namanya? Teroris itu Pak ya, dia udah lama ya, berarti kronis ya. Itu belikat kiri dan lambungnya keras. Lenturkan itu dulu. Bapak Ibu ketemu gagal ginjal, jangan cari ginjalnya. Pegang dulu belikat kiri sama lambung, keras gak? 1-2 kali totok, baru kita mainkan ginjalnya. Nyamankan perasaannya dulu. Dah nyaman, baru cari penyakitnya. Baru tanya emosinya. Berdasarkan penelitian, 90% penyebab penyakit fisik itu adalah emosi. 90%. Tapi ke pasien pakai seni ya Bapak Ibu, jangan ngotot. Baru datang,
Baru datang, pasiennya baru datang ketemu sekali. Saya kasih tahu sekarang, gagal ginjal contohnya. Gagal ginjal itu, kalau ada yang gagal ginjal diam ya, jangan kasih tahu teman ya. Terbuka rahasianya nanti. Gagal ginjal itu adalah orang yang menyimpan kemarahan atau kesedihan yang lama. Ginjalnya rusak. Jangan baru datang, ibu pasti nih ada masalah nih. Oh, gak terima orang. Dia kan aja dulu bu, totok 2-3 kali, nanti dia akan cerita sendiri. Tuh. Diabetes, diam-diam yang punya diabetes ya. Saya ngaku nih, saya punya diabetes. Diabetes itu adalah orang keras kepala. Tidak mau diberi masukan, ngeyel. Apalagi ingin mengontrol orang lain dengan kuat. Kalau yang bisa membaca mimik, saya dulu begitu. Gua banget. Ya. Gua banget. Begitu saya baca itu, ini yang bikin gula darah tinggi, saya slow down, saya rubah. Kenapa bisa cepat berubah? Saya ditotok Bapak Ibu. Jadi lebih rileks. Jadi begitu diberi masukan kita terima. Oh iya benar ya. Karena saya sudah rileks. Saya ditotok tiap hari. Hampir tiap hari. Kecuali kalau gula darah juga semalam ditotok juga. Kita ditotok tiap hari. Malah kalau saya menotok lebih dari 6 orang, saya ditotok 2 kali sehari. Nah, pasti Bapak Ibu nanti bilang apa? Pada waktu, nggak sempat, nggak ada yang notok. Bapak Ibu, memelihara kewajiban kita wajib hukumnya. Memelihara kesehatan kita wajib hukumnya. Jadi harus disediakan waktu. Janjian dengan teman, kalau saya sediakan waktu. Kapan? Saya jam 6, asisten-asisten saya jam 6 sore sampai jam 8 malam tidak boleh terima pasien. Semua kumpul di klinik, kita saltok. Setiap hari Rabu, upgrading. Apa itu? Saya lihat dia notok, saya totok. Gantian, misalnya si A hari ini saya totok, dia ngerasakan seperti apa saya notok. Yang lain saya lihat, bukan begitu, itu kurang getar. Itu kurang tekanan. Setiap hari Rabu, kita kosongkan, kita tidak terima pasien jam 6 sampai jam 8. Nah, setiap hari, jadi saltok semua. Kalau Bapak Ibu tidak sediakan waktu yang nggak sempat-sempat, Ibu bisa, teman nggak? Teman bisa, kita nggak. Kenapa nggak sama-sama kita kosongkan waktu kita? Janjian yang dekat rumahnya. Kita saltok setiap Selasa Rabu ya, atau 3 kali seminggu ya, jam sekian. Kita sama-sama tidak terima pasien. Kemudian apa dampaknya? Tangan kita makin mahir, kita makin fresh. Bapak Ibu sering yang nanya, Dokter Ola, pelang prakteknya ada nggak? Nggak. Saya nggak punya pelang praktek Bapak Ibu. Saya nggak punya spanduk di tempat lain, tidak ada tentang tutup buku. Nggak ada. Pasiennya dari mana? Dari mulut ke mulut. Kenapa? Pasiennya puas kita totok. Kenapa kita bisa menotok dengan baik? Karena kita ditotok. Jadi ucapan kita didengar orang. Bapak Ibu pernah dengar cerita tentang Mahatma Gandhi? Nah, kan dulu di India, katanya nih dari yang saya baca, saya nggak tahu ini beneran atau tidak. Di India dulu, waktu kan dia ekonominya terpuruk ya. Waktu dia mau bangkit, itu kan di sana mereka harus memakai kekuatan sendiri, tidak boleh orang asing. Sehingga apa? Mereka kesulitan gula. Setiap warga itu dibatasi makan gula. Ini terakhir ya, terakhir. Setiap keluarga itu dibatasi makan gula. Jadi satu rumah itu nggak usah dapat sekilo sebulan atau apa. Ada satu anak, dia tidak bisa dibatasi makan gula. Kalau dibatasi dia ngamuk tantrum. Ibunya kewalahan, ngadu ke Mahatma Gandhi itu, ke gurunya gitu, ngadu. Pas sampai di situ, untuk bertemu Mahatma Gandhi itu antri panjang. Dari pagi, siang baru ketemu. Begitu ketemu, ditanya, apa masalahmu? Ini guru, anak saya ini tidak bisa berhenti makan gula. Mama ini lihat anaknya. Terus apa dia bilang? Suka, silakan pulang. Seminggu lagi datang. Marah si ibu. Saya antri dari suhu guru. Cuman begitu. Ya, pulang. Pulang. Akhirnya. Seminggu lagi datang. Antri lagi. Ya kan? Ketemu. Apa? Mahatma Gandhi bilang gini. Dipegangnya kepala anak itu. Anakku, berhentilah engkau makan gula. Dah, pulang. Marah lagi ibunya. Guru, 2 kali cuman begitu. Saya udah sering mengatakan itu. Pulang. Lihat. Ternyata sampai di rumah anak itu berhenti makan gula. Berhenti seterusnya. Penasaran sih ibu. Balik lagi. Antri lagi, ketemu lagi, tanya gini. Guru, ternyata anak saya berhenti makan gula. Apa yang guru lakukan? Apa jawabannya? Kamu ingat waktu seminggu pertama saya suruh pulang? Saya waktu itu masih makan gula.
nggak akan mempan ucapan saya kalau saya masih melakukannya. Jadi seminggu kamu pergi itu saya juga berhenti makan gula. Begitu saya berhenti makan gula, ucapan saya akan didengar. Bapak Ibu bilang toto, tapi nggak pernah ditoto. Kira-kira mempan nggak ucapan? Telepon saya, loh ada tetangga saya sakit, begini, tapi nggak mau ditoto. Saya bilang apa? Jangan urus tuh, urus aja yang mau ditoto. Kemungkinan dia nggak dengar kata ibu, introspeksi diri, ibu ditoto nggak? Ranca mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.